Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali pada pelajaran matematika. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang koordinat kartesius. Ini adalah materi bab 2, kelas 8 semester 1. Silahkan kalian lihat slide berikut. Jika kalian melihat denah peta perumahan, kalian akan melihat rumah sudah diatur sedemikian rupa, tampak tertata rapi dan dengan jalan yang tersambung satu sama lain, seperti garis vertikal dan garis horizontal. Tentu, semua ini mempunyai maksud dan tujuan agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan seefisien mungkin, dan semua rumah dapat memiliki akses jalan yang cukup memadai. Jika kalian cermati, peta perumahan tersebut menunjukkan bahwa setiap rumah memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu, yang biasanya disebut sistem koordinat. Agar kalian lebih mengerti sistem koordinat tersebut, mari kita belajar tentang sistem koordinat. Tujuan pembelajaran ini yaitu kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konstektual. Kemudian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Yang akan kita pelajari nanti adalah posisi titik pada bidang koordinat, posisi titik terhadap titik acuan, dan posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, silahkan kalian melihat slide berikut. Di sini ada denah yang menunjukkan posisi titik pada bidang koordinat. Nanti kita akan mencoba membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat, terus membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat, kemudian menentukan jarak tempat terhadap garis sumbu. Berikutnya, bagaimana cara membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Silahkan kalian lihat gambar berikut. Misalnya di sini ada pasar, sekolah, hotel, bank, dan kantor pos. Nah, posisi tempat-tempat pelayanan pada gambar 2.2 dapat ditulis sebagai berikut. Hotel terletak pada koordinat C, 5. Bank terletak pada koordinat F, 5. Pasar terletak pada koordinat F, 10. Kantor pos terletak pada koordinat J, 3. Sekolah terletak pada koordinat J, 9. Nah, silahkan kalian lihat huruf itu berada pada garis horizontal, sedangkan angka berada pada garis vertikal. Nah, garis horizontal pada koordinat kartesius itu dilambangkan dengan huruf X, sedangkan garis vertikal pada koordinat kartesius dilambangkan dengan huruf Y. Biasanya di sini untuk garis yang horizontal, garis yang dari sumbu X itu disebut absis, dan garis yang vertikal, garis yang diambil dari titik yang diambil dari sumbu Y itu disebut ordinat. Yang kedua, membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A, X, Y. Nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar, arah ke kanan atau arah ke kiri. Nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak, arah ke atas atau arah ke bawah. Dari gambar di samping, misalnya, menentukan koordinat titik A pada gambar 2.3 dari titik 0
dari titik 0,0 melangkah 5 satuan ke kanan. Jadi X sama dengan 5. Dilanjutkan ke atas 2 satuan, jadi Y sama dengan 2. Jadi koordinat titik A adalah 5,2. Sekarang bagaimana cara menentukan jarak tempat terhadap garis sumbu? Nah, silahkan kalian lihat gambar berikut. Berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di atas, dari gambar di samping. Misalnya SMP Negeri 3 berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Yang B, rumah belajar berjarak 6 satuan terhadap jalan X dan berjarak 6 satuan terhadap jalan Y. Pasar berjarak 2 satuan terhadap jalan X dan berjarak 4 satuan terhadap jalan Y. Jelas ya sampai di sini? Contoh soal, gambarkan titik K 2,1, L 8,1, M 8,7, dan N 2,7 pada bidang koordinat. Hubungkanlah dengan garis lurus antara titik K dan titik L, titik L dan titik M dan titik N, serta titik N dan titik K. Bangun datar apakah yang terbentuk? Soal kedua, jajar genjang ABCD mempunyai koordinat titik A negatif 2, negatif 3, C 8,4, dan D 0,4. Tentukan koordinat titik B. Soal ketiga, belah ketupat PQRS mempunyai koordinat titik P negatif 1,1, Q 3, negatif 2, R 7,1, dan S 3,4. Pertanyaan A, berapa panjang diagonal-diagonalnya? Pertanyaan B, tentukan luas bidang belah ketupat tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian silahkan menggunakan buku berpetak dan digambarkan setiap titik. Seperti tadi digambar dulu garis bidang koordinatnya, kemudian kalian letakkan titik-titik sesuai permintaan di soal ini. B, posisi titik terhadap titik acuan. Yang ke satu, yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0. Kemudian posisi titik terhadap titik acuan A, B. Bagaimana posisi titik terhadap titik asal 0,0? Cara menentukannya yaitu, nah, misalnya di sini titik A pada gambar itu terletak 2 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Berarti kalau kita tulis dalam koordinatnya, berarti negatif 2,5. Terus titik B terletak 3 satuan ke arah kanan, 4 satuan ke atas. Ditulis 3,4. C, 1 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas, ditulis 1,2. D, 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah, ditulis 4, negatif 2. Jadi kalau ke bawah itu berarti negatif, kalau ke kiri juga itu negatif ya. Kalau ke kanan sama ke atas itu positif. E, 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah, ditulis negatif 2, negatif 1. Yang kedua, posisi titik terhadap titik acuan A, B. Posisi titik terhadap titik C pada gambar 2.6 sebagai berikut. Posisi titik terhadap titik C 1,2 ya. Berarti titik A 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Ditulis 3, negatif 3,3. Titik B 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Berarti 2,2. Titik O, 1 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Berarti negatif 1, negatif 2. Titik D, 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. Ditulis 3, negatif
4. Titik E, 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. Ditulis negatif 3, negatif 3. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Ada toko buku, kampus, apotek, stasiun, dan balai kota. Balai kota terletak pada titik 0,0 atau titik asal. Tentukan koordinat tempat-tempat di samping dengan titik acuan yang diberikan. A. Posisi balai kota dan kampus dengan titik acuan apotik. B. Posisi toko buku dan stasiun dengan titik acuan balai kota. C. Posisi kampus dan apotik dengan titik acuan toko buku. Nah, silahkan kalian coba. Bagian C yaitu posisi garis terhadap garis sumbu. Yang akan kita pelajari yaitu posisi garis sejajar, posisi garis tegak lurus, dan posisi garis berpotongan. 1. Posisi garis sejajar. 2 garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Misalnya pada gambar berikut, garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X. Garis M dan garis N sejajar dengan sumbu Y. Ya, silahkan kalian lihat gambarnya. Yang kedua, posisi garis tegak lurus. Dari gambar 2.8 pada slide sebelumnya, dua ruas garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Garis L tegak lurus dengan sumbu Y. Garis M dan garis N tegak lurus dengan sumbu X. Ketiga, posisi garis berpotongan. Garis K dan garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Lihat pada gambar 2.9 berikut. Jadi garis K dan garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya. Contoh soal, perhatikan bidang koordinat berikut. Di sini terdapat garis L, garis K, garis M, garis N, dan garis P. Pertanyaannya, tentukan garis yang tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Pertanyaan kedua, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Pertanyaan ketiga, tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, jawabannya silahkan kalian kirim ke kantong tugas. Nah, demikian materi bab 2 sistem koordinat. Semoga kalian paham. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nah, sebelumnya silahkan kalian baca dulu kata-kata bijak sebagai berikut. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keraguan-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Kata ini dari Franklin Roosevelt. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.